Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Purwosomo dan yang saya hormati teman-teman rekan-rekan guru SDN 1 Purwosomo. Terima kasih sekali atas kehadirannya di siang hari ini dalam acara penyebaran pemahaman budaya positif di SDN 1 Purwosomo oleh saya Karya sebagai angkatan 1. Namun sebelum acara dimulai, mari kita berdoa dulu sejenak agar acara siang ini mendapat ridho dari Allah SWT. Berdoa budayanya masing-masing dimulai. Selesai. Bapak Ibu, budaya positif adalah sesuatu yang berhubungan erat dengan pekerjaan kita sebagai pendidik. Pengantarnya, konsep pendidikan belajar Jiwandono adalah pendidikan yang memerdekakan. Tujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan, yaitu kebebasan bagi siswa untuk mengatur dirinya sendiri, mengembangkan kemampuan berpikir, berkreasi, serta mengembangkan bakatnya dengan ketentuan harus tertib dalam masyarakat. Tertib dalam masyarakat di sini bermakna bahwa siswa harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada, baik di sekolah, keluarga, lingkungan rumah, serta di tempat manapun ia berada. Nah, ini kaitannya dengan budaya positif. Di dalam budaya positif nanti akan dibahas tentang banyak hal, ada disiplin positif, ada teori kontrol dan lain sebagainya. Lanjut. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah merujuk pada norma-norma, nilai-nilai dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama, penghargaan dan kesejahteraan. Budaya positif memberikan fondasi yang kuat untuk mempromosikan perkembangan sosial, emosional dan akademik siswa. Nah, budaya positif ini bisa diwujudkan dengan adanya disiplin positif. Dan di dalam budaya positif ini konsep intinya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma belajar sudah ada 8 paradigma belajar yang baru Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Apapun kegiatan kita harus fokus, harus bertujuan untuk peserta didik, termasuk acara kita siang ini juga demi peserta didik agar kita bersama-sama dapat menjadi guru yang bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi insan yang merdeka. Yang kedua, pembelajaran kontekstual, lalu membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi, membangun kemampuan berpikir kritis, membangun konstruktivisme dalam pembelajaran, memberikan pengalaman yang bermakna, memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar dari kegagalan, menghargai keberagaman karakter gaya belajar, minat dan kebutuhan belajar peserta didik. Semua ini tidak lepas dari pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Intinya, pembelajaran dan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya sudah sering kita dengar tentang profil pelajar Pancasila. Itu adalah norma-norma pelajar yang kita sepakati bersama. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang diharapkan membuka motivasi dan kesadaran dalam diri peserta didik
tanpa dipengaruhi oleh hukuman maupun hadiah. Tujuan dari disiplin positif adalah membentuk individu yang mampu menguasai diri dan bertanggung jawab atas perilaku maupun tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu suatu nilai-nilai yang disepakati bersama, tidak peduli apapun suku, agama, rasnya, bangsanya, ya. Jadi berlaku untuk semuanya. Ada beberapa versi, karena tiap instansi setidaknya saya baca ada 6 versi nilai-nilai kebajikan universal. Namun di dunia pendidikan yang kita pakai adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Bagaimana untuk mencapai atau untuk mewujudkan cita-cita kita mempunyai siswa yang berprofil pelajar Pancasila? Ini kita harus mengetahui motivasi perilaku manusia dulu. Saya mau bertanya, tadi ibu-ibu hadir ke sini itu motivasinya apa kira-kira? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan dengan saya, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Kalau penghargaan atau imbalan dari saya jelas-jelas imbalannya. Kemudian, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu jawabannya ada di hati masing-masing, ya. Namun ini memang teori motivasi manusia ini semua orang pernah mengalami. Contohnya misalnya ini, coba Bunda tidak masuk ini tangannya menggenggam ini. Nah, terus Mbak ini coba tangannya Bunda dibuka sampai terbuka. Bunda semua tangan ini. Tidak enak, ya, sudah cukup. Ada kata tidak enak, ya. Jadi hal-hal seperti itu, meskipun itu kalau sesuatu yang berharga yang sebenarnya mungkin juga kita butuhkan, tapi ketika itu ada pada orang yang kita hormati atau orang yang lebih tua, pasti kita juga akan merasa tidak enak. Itu motivasi yang wajar kita punya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, kayak absen pagi maupun siang. Itu kira-kira motivasinya apa ya? Datang sebelum jam 7 pagi itu, atau biar dapat imbalan tidak dipenuh, itu absennya. Atau memang kita sudah sadar bahwa ya kita jam kerjanya memang dari jam 7 sampai jam 2 harus datang sebelum jam 7. 50-50. Ya kadang kita kayak terus terang saja, kayak saya pertama mengikuti CGP ini terus terang saja karena pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ditanya sama buku mana. Tapi ya alhamdulillah setelah mengikuti begitu saya memutuskan untuk mengikuti, ya insya Allah untuk menjadi orang yang menghargai diri saya sendiri. Artinya memang sudah terjun, ya harus serius sampai serius sampai repotin teman-teman hari ini. Terima kasih sekali. Nah, motivasi seseorang untuk berperilaku tertentu dipengaruhi oleh upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sekarang kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Kalau waktu saya sekolah 3 dulu Mbak, kebutuhan dasar manusia. Kalau saya sekolah SMP cuma pangan, sandal, papan. Ternyata itu pangan, sandal, papan itu baru satu kebutuhan, karena kebutuhan manusia itu ada 5. Diikuti dari teori dan pendekatan konseling oleh Wisman Lesmana. Kebutuhan dasar manusia menurut Gilles mencakup kebutuhan untuk
kebutuhan untuk bertahan hidup, kayak gado-gado yang kita nikmati tadi dengan kebutuhan kita perlu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah segala sesuatu yang sangat penting untuk dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang. Kebutuhan ini dapat bersifat fisiologis seperti makan, minum, dan bernapas. Maka kalau pas kadang-kadang ada bau mesin dari kandang kambing sebelah kan, kita sudah karena kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu bernapas menggunakan oksigen yang segar. Lanjut. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sekolah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, dapat dipenuhi dengan menerapkan sistem AMOM. AMOM itu dari bahasa Jawa yang kita kenal sebagai ngomong. Dengan sistem ini, guru berperan sebagai panon yang bertugas membimbing, mengayomi, dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kalau di SD ya memang betul-betul sampai bukan hanya masalah belajarnya, kadang juga masalah kalau guru kelas 1 dan guru kelas 2 memang ya namanya, apalagi sekarang kan kelas 1 dan 2 itu baru peralihan tahun ke SD, jadi ya diterima saja Bu. Saya dulu jadi guru TK sudah cuma tahan 8 bulan. Lanjut ya. Kebutuhan akan kebebasan, siapa yang tidak mau bebas? William Hazel membedakan kebutuhan akan kebebasan menjadi dua kategori, yaitu kebebasan dari rasa sakit dan kebebasan memilih. Kebebasan dari rasa sakit mencakup segala hal yang dapat membuat peserta didik menderita secara fisik maupun psikologis. Sementara kebebasan memilih berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menentukan hidupnya sendiri, termasuk memilih pembelajaran dan karir di masa depan. Jadi kata-kata termasuk memilih pembelajaran ini juga menjadi tanda tanya, karena memang sekarang itu anak-anak boleh memilih. Kalau zaman kita kan nggak boleh memilih kayak ini ya. Paradigma pendidikan lama. Lanjut. Kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah sesuatu yang diperlukan untuk merasa bahagia. Nah, di sekolah kebutuhan ini penting untuk dipenuhi agar pembelajaran tercapai. Pemenuhan kebutuhan kesenangan dapat diterapkan dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sampai sekarang saya masih agak bingung kalau ngajari yang materi Al-Quran itu bagaimana biar anak-anak senang. Karena ya gimana ya, kalau sambil main-main, kalau sudah mempelajari Al-Quran kan juga tidak bisa ya Bu. Ini juga saya masih belajar bagaimana biar anak-anak menyenangi ketika materinya adalah materi ngaji, ya kan? Yaitu tadi anak-anak butuh senang. Lanjut. Kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan berkaitan dengan harga diri anak murid. Kebutuhan ini mencakup perasaan bernilai, kompeten, dan terampil. Guru dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan pujian dan hadiah kepada siswa saat mencapai prestasi atau melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini nanti sudah akan dibahas apakah memberikan pujian dan hadiah ini selamanya sehat, selamanya baik. Nanti akan dibahas. Lanjut. Nah, William Hazel dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan menjadi choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Selama ini ada ilusi ya, kita bayangin yang kita jalani sebelumnya itu guru mengontrol murid ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat seperti memberi hadiah tadi. Terus bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini semua ilusi karena kenyataannya menurut William Hazel tadi teori kontrol tentang dunia, kalau yang menurut stimulus respon realitas kebutuhan kita sama.
realitanya kebutuhan kita tetap berbeda. Ada yang butuh makannya banyak protein, ada yang tidak boleh banyak protein. Itu sama-sama makan tapi kenyataannya berbeda kebutuhannya. Terus semua orang melihat hal yang sama, kita sama-sama melihat bulan, tapi setiap orang memiliki gambar berbeda. Kalau Bu As memandang bulan, yang ada dalam pandangan Bu As apa bulan? Bulan itu apa? Bulan itu yang benda langit yang menyinari di malam hari. Ya, itu dalam pandangan Bu As. Kalau saya memandang bulan itu kayak itu dokter enak. Karena kulitnya seperti pandangan orang berbeda ya. Terus kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Tapi itu ya, ada orang itu sih beda langit. Orang aku mandi itu kan dok seplok. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu, saya bisa mengontrol orang lain, tentu saja tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat berbuka badan itu sering dilakukan oleh kadang orang tua bilang anak ini. Ora cocok lawe, sebeli paksa anaknya lawe ini. Sementara menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang stimulus respon model berpikirnya menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrol, model berpikirnya win-win solution atau model berpikir menang-menang. Di mana posisi kontrol? Ada taiku. Di mana posisi kontrol kita dalam penerapan disiplin di ruang kelas kita selama ini? Kira-kira di mana? Itu aneh harusnya di situ di selama. Apakah selama ini telah efektif? Apakah berusaha memerdekakan dan memandirikan sendiri? Coba itu refleksi 5 detik. Ya. Melalui serangkaian riset dan berdasar pada kontrol Dr. William Blaser tadi, Bosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita saksikan dulu video tentang posisi kontrol. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak. Silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya.
Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku selamat lagi, apa ya? Kamu kok nggak olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, ya coba deh Bu, terima kasih Bu. Itu tadi adalah posisi-posisi kontrol guru. Dosen menuliskan ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini silahkan bertanya pada diri masing-masing. Silahkan berefleksi kira-kira selama ini kita menjadi guru yang posisi kontrolnya di mana. Kalau saya akui saya itu paling ditekan ini pembuat rasa bersalah. Baru sampai itu saya. Kalau teman saya memang meskipun akrab dengan siswa, saya sudah tidak mau dianggap teman, ya, seperti itu. Tapi tidak apa-apa Bu, itu berkembang ya. Dengan kita kayak seperti ini, kita berkumpul bersama membahas hal seperti ini, ya insya Allah setidaknya jadi tahu ya posisi kita. Mungkin kalau saya dari UAS begini kan karena masih zaman orde baru, pendidikannya kan tidak bawa buku, harus mana. Saya awal-awal jadi guru sudah gitu Bu, 14 tahun yang lalu. Kalau saya memandang film tentang diri saya 14 tahun yang lalu, perilaku saya terhadap murid, saya malu sih. Karena anak yang bawa buku saya hukum benar itu korelasinya apa? Korelasinya apa? Tidak ada korelasinya. Hukumannya tidak menambah dia pintar, no? Ya kalau menambah sehat mungkin ya, karena benar dia kalau kasih dan kalau ternyata anaknya sudah pas masuk angin, nah itu ya kita hindarilah ya. Jangan sampai tahun 2024 apalagi sudah kurikulum merdeka lagi penghukum, mungkin jangan sampai kita penghukum. Selanjutnya ini akan saya jelaskan satu-satu. Posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya berkata selalu saja terlambat kamu. Kita akui ya, kita kadang mungkin saya jadi bukan kita, tapi saya judgmental terhadap murid, menghakimi caranya mesti ngomong, caranya mesti ngomong. Padahal tidak boleh, karena setiap hari adalah hari yang baru. Kita juga guru baru hari ini, kita bukan guru yang kemarin. Anak-anak kita pun juga bukan murid kita yang kemarin, tapi murid kita hari ini. Nah, konsekuensi logis dari akibat penerapan kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam serta bersifat agresif, tidak mau didekati. Selanjutnya posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Saya jadi pakai Bapak, ibu. Saya tidak mau dianggap nyindir. Ini memang yang dipelajari seperti itu. Kan kita sering ya, saya sering buat dipikir, ya selalu tuanya wis boleh
gue sekolah enggak. Ternyata itu termasuk ini posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Lanjut, untuk posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Dia akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Dampak positifnya berupa hubungan baik antara guru dan murid. Tapi negatifnya murid itu jadi ketergantungan dengan guru. Dan yang parah kadang murid jadi kehilangan rasa hormat, tidak ada pluralisme, tidak ada batasannya. Ya. Kemudian posisi kontrol pemantau. Memantau kan artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, kamu tahu kan peraturannya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini kalau guru sudah bisa sampai pemantau ini sudah lumayan bagus ini. Artinya dia semua itu berdasarkan rule, berdasarkan rambu. Yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Posisi kontrol manajer ini kadang juga disebut sebagai posisi kontrol restitusi. Lanjut. Nah, keyakinan kelas ini hubungannya dengan tadi ya posisi kontrol. Kalau selama ini peraturan-peraturan di sekolah maupun peraturan-peraturan kelas dibuat oleh guru, siswa hanya berhak untuk mematuhi, namun berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mencerminkan nilai-nilai yang dianggap bersama oleh guru dan murid. Nilai-nilai ini menjadi dasar dari disiplin positif, di mana perilaku yang diharapkan dan nilai-nilai kebajikan universal seperti saling menghormati, tanggung jawab, dan kejujuran ditanamkan dan dijaga bersama. Ketika murid memahami dan menerima keyakinan kelas, maka lebih cenderung mematuhi aturan dan menunjukkan perilaku yang positif. Nah, untuk menuju keyakinan kelas ini, tadi kan sudah ada kebutuhan manusia. Jika kebutuhan pokok manusia, kebutuhan utama manusia tadi terpenuhi dan anak-anak diajak membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kan anak-anak diajak diskusi sehingga tadi rasa dicintai dan diterima. Silakan. Cara merumusnya bagaimana? Nah, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Guru dan murid mengulas keyakinan yang telah tertulis. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, lalu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Yang terakhir mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Biasanya kalau peraturan kan dilarang makan di kelas. Untuk keyakinan kelasnya, setiap warga kelas mencintai kebersihan, misalnya seperti itu. Jadi kalimatnya lebih abstrak daripada peraturan. Nah, karakteristik keyakinan kelas ini kalimatnya berupa kalimat positif, bersifat lebih abstrak dibanding peraturan yang rinci dan konkret, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatannya melalui curah pendapat, termasuk bukan kelasnya. Sesuatu
sesuatu yang dapat diterapkan di tempat tersebut. Jadi keyakinan kelasnya ya jangan ngadi-ngadi, misalnya tidak boleh main golf di dalam kelas. Ya ada golf di sini. Berupa pernyataan universal. Nah ini contoh keyakinan kelas. Bertanggung jawab pelajaran tugas UKT, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Itu kan kalau aturannya kan tidak boleh membuat kebersihan atau membuat gaduh, maka dipositifkan menjadi bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Ada yang sudah melaksanakan atau sudah semua ini, biasanya keyakinan kelas dibuat waktu awal masuk sama bulan itu apa pengurus kelas ini kemarin di kelas 5 ini ya, lumayan. Maksudnya ketika kita mengajak anak-anak untuk curah pendapat, kita juga melatih anak-anak mengeluarkan keyakinannya, mengeluarkan apa yang ada juga. Karena kebanyakan yang kita saksikan itu anak-anak matur ini kok kangenan matur ini untuk mengemukakan sesuatu, menjelaskan soalnya menjelaskan. Mungkin di sininya sudah paham, tapi untuk mengeluarkan itu ya itu bisa dilatih dengan membuat keyakinan kelas. Ini saya terdiri dari restitusi, posisi kontrol manajer tadi kan namanya saya itu posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Itu adalah model yang digunakan untuk membantu murid memperbaiki perilaku yang tidak tepat dengan cara yang membangun. 3 langkah utama dalam segitiga restitusi meliputi validasi penstabilan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati, kamu ingin jadi orang seperti apa. Tapi ini bisa dilakukan, tidak harus sulit, tidak harus menstabilkan identitas dulu, tidak harus baru validasi ya. Bisa di apa. Ini saya kemarin membuat video latihan melakukan segitiga restitusi. Di kasus 1 siswa bernama Nasari terlambat masuk pelajaran PAIBB. Yang kasus 2 siswa bernama Tifa dan Rima tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tanpa izin. Mari kita saksikan dulu. Mas Nasar, sini Mas Nasar. Dulu ya mau ketemu dulu ya di kantor ya. Tahu tidak kenapa Mas Nasar dipanggil dulu ya? Tahu? Tadi Mas Nasar terlambat sekolah tidak? Ya kalau terlambat sekolah itu semua orang pasti pernah mengalami keterlambatan. Cuma beliau ingin tahu apa alasannya Mas Nasar kok terlambat. Kok begadang, main apa? Main HP, padahal Mas Nasar ingat tidak keyakinan kelas kita. Kalau Mas Nasar datang apa ini? Datang tepat waktu, berarti Mas Nasar sudah melanggar keyakinan kelas. Terus itu solusinya tidak begadang. Berarti Mas Nasar malu ya kalau begadang itu tidak. Karena Mas Nasar sudah ingat keyakinan kelas kita, Mas Nasar sudah menjadi mengulangi. Tidak mengulangi lagi, maka dia menghargai karena Mas Nasar bertanggung jawab, sudah mengakui kesalahannya. Jadi sekarang beristirahat lagi. Terima kasih ya. Nasar itu. Kasus kedua yaitu saya dan Irma. Kira-kira tahu nggak kenapa harus ambil sama kuliah? Nggak tahu? Minggu lalu sudah datang tadi kan?
pelaksanaan segitiga restitusi. Memang kita sekarang anak melanggar peraturan apapun disarankan menanganinya dengan restitusi. Ini saya lihat kok agak kantor ya, monggo sebentar dulu sebentar. Ya. Tangan ngepal ke depan ini. Saya ya, di depan ya. Tanting tung ting tanting tung tanting tung ting tanting tung tanting tung ting tanting tung tanting ting tung tung tung. Satu lagi tanting, ayo sambil bunyi tanting tung ting tanting tung tanting tung ting tanting tung tanting tung ting tanting tung tanting ting tung tung tung. Jangan dong. Lanjut. Nah, langkah-langkah restitusi yang dilakukan, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi saya mengatakan semua orang pernah berlaba, jadi tidak membuat anak merasa sangat bersalah sendirian. Ya. Semua orang suka piknik. Ya. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Apa alasanmu terlambat? Apa alasanmu tidak ikut ekstrakurikuler? Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa kamu mengakui bahwa begadang itu tidak baik? Jadi bukan hanya menanyakan keyakinan kelas, tapi keyakinan sesuatu atau norma yang diyakini. Ternyata kan yang diyakini adalah begadang memang tidak baik. Menurutmu apa yang baik? Menurutmu apa baik tidak berangkat tanpa izin? Itu menanyakan norma yang dia yakini atau keyakinan yang dia yakini. Selanjutnya, nah ini ketika anak-anak saya ajak praktek restitusi pada restitusi. Untuk menghadapi permasalahan siswa, bagaimana perasaan mas-mas selama melakukan segitiga restitusi dengan ibu ya? Menyenangkan, bisa jadi mengetahui ya ternyata ada tahap-tahapnya. Ketika melakukan kesalahan berarti harus apa tadi? Bertanggung jawab. Berarti senang ya? Yume, senang. Terima kasih ya. Yang tanggapan dari IPA dan Mbak Irma sama Mbak Tifaya, terima kasih tadi sudah membantu syutingnya Bu ya. Kira-kira perasaannya gimana? Senang ya. Senang tapi ternyata bermainkan menyenangkan Bu. Iya, terima kasih ya atas bantuannya. Ya, sekarang boleh pulang ya. nah, dalam melakukan restitusi juga ada tantangannya. Tantangannya berikutnya. Nah ini, saya refleksikan pelaksanaan segitiga restitusi ini ya. Pelaksanaan segitiga restitusi menunjukkan beberapa keberhasilan dan tantangan. Stabilitas emosi membantu murid menenangkan diri berhasil. Namun beberapa murid butuh waktu lebih lama untuk mencapai stabilitas. Itu meskipun kemarin itu hanya praktek pura-pura yang namanya Tifaya sama Tifaya itu kayak takut. Terus pemahaman murid lebih sadar akan konsekuensi tindakan mereka. Tapi sebagian kesulitan dalam refleksi mendalam seperti tadi yang saya tanyakan agak lama gitu karena ya mungkin karena masih kayak bener-bener atau gimana. Padahal sudah saya kasih tahu itu hanya acting saja. Terus pemulihan beberapa murid masih kesulitan mengidentifikasi solusi yang efektif untuk memperbaiki situasi. Nah, ini mungkin kapan-kapan bisa dijabarkan. Kemarin saya mempraktikkan langsung yang kejadian nyata ke Wahyu. Sebelumnya saya itu memarahinya ketika dia mengucapkan kata-kata kotor. Dan ketika saya memarahinya itu saya belum belajar restitusi ini. Malamnya terus belajar ini. Oh, berarti saya salah. Paginya saya menyuahi
ngobrol sama Ayu, kamu kemarin tinggal di Buya ya? Iya. Sering orang sering. Jujur ya, sering. Kita itu tidak perlu merasa gengsi untuk minta maaf ke anak. Kadang karena kita merasa tua, merasa guru kan juga manusia dan juga salah. Selanjutnya, nah ini rencana perbaikannya untuk waktu stabilitas emosi itu disediakan waktu yang dan ruang yang cukup seperti Yuna tenang biar murid tidak merasa terintimidasi. Terus pengembangan efektif, latih keterampilan efektif murid melalui latihan rutin seperti jurnal atau diskusi kelompok. Nah, ini berhubungan dengan tadi jawaban paradigma baru pembelajaran itu, yaitu anak-anak untuk berpikir kontekstual. Jadi tidak eksak sisi tapi lebih ke dia bisa memahami konteks. Kemudian pembimbingan pemulihan berikan panduan konkret dan tidak lanjut lebih intensif dalam tahap pemulihan untuk memastikan solusi yang efektif. Selanjutnya perlu juga kolaborasi dengan orang tua, libatkan orang tua dalam proses restitusi untuk memperkuat konsistensi antara rumah dan sekolah. Yang terakhir ini baru saja dilakukan oleh Bu Gusi dan Bu Kepala Sekolah. Itu kemarin termasuk dalam restitusi itu karena menangani masalah siswa yang tidak masuk sekolah. Tapi ketika orang tua konsultasi diajak kolaborasi, kita hanya bisa berdoa. Karena memang sekolah tidak seperti dulu orang tua bayar, sekarang orang tua tidak bayar, tapi kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Jadi kadang yang mengalami kesulitan. Ada pertanyaan? Sesi tanya jawabnya, monggo. Pertanyaan jawab cuma pengalaman aja. Oh ya, monggo. Pengalaman. Mau izin ini sekolah. Berdasarkan pengalaman yang sudah berlalu, saya mengajar di kelas 1 itu ada anak yang selalu ingin menjadi siswakan. Kalau dia misalnya nilainya lebih di bawah temannya ataupun disuruh apa, dia nomor yang berikutnya dia akan marah. Setelah saya ini, kalau sekarang berarti saya seperti segitiga restitusi ya, itu berarti sudah saya laksanakan. Saya mendaksana ke rumahnya itu, ternyata setelah bertanya di sana tidak ada orang tuanya itu ternyata menjadi TKI di Arab. Sedangkan bapaknya memang tulang punggung, jadinya tidak sama sekali mungkin kurang perhatikan anak, sering ke ladang mencari nafkah. Nah, di rumah itu hanya dengan kakaknya dan kakaknya. Nah, mungkin karena namanya kakak yang dia butuhkan mungkin tidak seperti kasih sayang dan orang tuanya. Dan saya juga sudah dengan sama anaknya sudah saya lakukan. Ya terus agak istimewa, tapi saya juga sering memberikan ini itu tadi kontrol ya. Seandainya kamu di istimewa terus, yang lainnya juga merasa ini seperti kamu. Nah, seandainya kamu yang diperlakukan seperti yang lain, apakah mau gitu? Tapi kalau nanti apa ya, belum bisa menerima kenyataan itu. Dan nasibnya juga agak gimana ya? Selanjutnya kok bapaknya malah meninggal, ya meninggal. Dengan mungkin dengan setelah naik kelas, dengan guru yang selanjutnya dan dengan umur yang bertambah, dia merasa terus menyadari hal itu. Nah, itu hanya pengalaman saja ya Bu. Iya. Nah, Harusnya kan kita memang kadang sudah melaksanakan restitusi, kok orang nanti jadi ngomong. terus saya ingin tahu apakah tindakan saya ini baik atau tidak. Mohon dikoreksi. Ya. Yang kedua, saya misalnya akan menimbulkan motivasi atau rasa syukur kepada anak dengan cara membandingkan yang lainnya. Misalnya, anak nggak mau makan dengan ini, misalnya dengan apa ya? Telur, maunya ayam, gitu ya. Kamu harus bersyukur, anak yang lainnya saja belum mesti
sih mau ada makanya seperti itu, seperti orang Mongolian itu loh, di apa di sana itu yang hidupnya di apa nggak punya rumah, makan mungkin seadanya gitu. Apakah boleh dengan banding-banding seperti itu? Terima kasih ya. Ya. Baik, terima kasih berbaginya. Ini yang saya sampaikan tadi tidak ada salah maupun benar. Ini adalah proses kita menjadi guru. Mungkin saya tidak tahu kalau Bunda Iswati apakah pernah jadi penghubung. Pernah juga? Oh iya, ya kelas. Kita selamat buat sendiri ya kelas. Iya, iya. Jadi bukan tidak perlu berkecil hati. Karena yang namanya proses kan macam-macam itu tadi. Kadang kita bisa kadang kita suatu ketika bisa jadi manajer. Ketika kita bersama anak-anak di lapangan itu ya kita kayak manajer kan, teman kan. Tapi kita sudah memantau, kayak teman juga. Tapi kita manajer. Kalau bocah loro ya mayu nanggal seperti itu. Tapi suatu ketika bisa balik jadi teman, jadi pembuat rasa bersalah ketika itu diperlukan. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kan selamanya seperti itu. Tidak ada perubahan. Padahal kan kita bergerak dinamis. Ketika kita kembali menjadi kalau penghukum jangan. Kalau penghukum jangan. Kalau konsekuensi beda ya dengan hukuman. Konsekuensi itu adalah dari keyakinan keras. Kalau hukuman kan dari aturan. Dan makanya ketika membuat keyakinan keras, konsekuensinya juga yang relevan. Ya maaf ini ya, misalnya anak disuruh menyanyi keliling dari kelas 1 sampai 6 itu relevan bisa. Yang ada malah teman yang ngajar lagi ya. Tidak apa-apa ya musik. Ini kan berbagi ya. Kemarin kan belum tahu posisi kontrol ini ya. Kita semakin kita mengulik di PNM, kita nyari musik, kita belajar ini untuk lebih baiknya kita mendidik anak-anak. Saya sendiri bukan orang sempurna. Kalau saya sempurna saya tidak ikut ini. Terus merasa pintar pasti, gitu. Nah, terus membandingkan untuk rasa bersyukur. Ya tidak apa-apa, karena levelnya baru segitu. Kan kalau saya sendiri pun juga masih segitu, Bu. Saya bersyukurnya dadak dibawa saya. Kalau belum besar, ya bersyukur. Namanya kalau itu dalam faktor keimanan, iman itu naik turun, Bu. Iman juga perlu dipelajari. Oh, kalau bersyukur rasanya makin besar. Kalau bersyukur melihat diri sendiri. Melihat diri sendiri dengan sudah penuh dengan berkah dari Allah saja sudah cukup seharusnya. Tapi ketika anak-anak susah makan, pakaian pilih-pilih, sebagai ibu saya bisa mengerti itu. Dan itu kalau saya tidak akan mengatakan itu salah ataupun itu benar, karena itu proses kehidupan kita. Yang dilakukan nyatanya juga anaknya berubah jadi lebih baik itu. Nah, kalau hasilnya baik berarti perjalanannya itu adalah proses, bukan sebuah kesalahan. Tujuannya tercapai dari proses restitusi tadi. Nah, untuk itu tadi kan termasuk untuk meraih disiplin positif ya, mendisiplinkan anak-anak macam-macam. Nah, lanjut. Penutup, semua konsep ini saling mendukung dalam membentuk lingkungan belajar yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Saya kok tidak memberi kesempatan yang lain. Kalau ada tambahan, sudah cukup. Ya, semua konsep ini saling mendukung dan membentuk lingkungan belajar yang sehat, produktif, dan berpusat pada murid. Perubahan paradigma belajar memungkinkan penerapan disiplin positif dan pengelolaan perilaku yang lebih efektif. Disiplin positif dengan pemahaman tentang motivasi perilaku dan kebutuhan dasar mendukung perkembangan pribadi murid. Sementara proses kontrol restitusi dan segitiga restitusi menyediakan alat untuk mengatasi masalah perilaku secara konstruktif. Keyakinan keras menyatukan semua elemen ini dalam satu visi dan misi yang jelas,
menciptakan budaya sekolah yang positif dan mendukung pembelajaran holistik. Sebelum saya lupa, saya tambahin, selain keyakinan kelas, ternyata juga ada keyakinan sekolah gitu. Jadi kalau keyakinan sekolah itu untuk umum, secara umum. Kalau kita hanya juga belum ada gitu, mungkin bisa sambil kalau sudah ada. Mungkin kalau kita sambil ngobrol-ngobrol nunggu jam pulang, bisa sambil menyusun keyakinan sekolah, kita cetak, kita tempel di luar ya. Jadi meskipun sekolah kecil ya, insya Allah kita tidak mengabaikan apa yang sudah menjadi paradigma baru pembelajaran. Nah ini sebelum diakhiri, saya mau minta refleksi dari masing-masing ibu. Silakan dari Budi. Oh iya, monggo Bu Cia. Terima kasih Bu. Saya akan mengapresiasi untuk budaya positif yang Bu Ulia paparkan, sangat bagus dan pemaparannya juga sangat runtut dan menarik, sehingga saya bisa mengerti apa itu restitusi, apa itu posisi kontrol guru. Terima kasih Bu, dan mungkin hanya ini yang bisa saya. Terima kasih ya, ngobrol sih. Oh ya, Mas, Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya hanya akan mengulas. Saya tertarik sekali dengan pemaparan yang dipaparkan oleh Buya. Utamanya yang pertama yaitu tentang keyakinan kelas. Yang mana tadi keyakinan kelas itu sudah diutarakan bahwa keyakinan kelas itu anak itu betul-betul diajak untuk, bahkan itu mungkin anak dengan didampingi guru untuk membuat keyakinan kelas, sehingga sepertinya kalau anak itu akan melanggar ataupun tidak mematuhi aturan kelas itu sepertinya dia mungkin terpaksa karena dia kan merasa diajak untuk membuat keyakinan itu, sehingga mungkin dia akan berusaha selalu memenuhi apa yang menjadi keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu menurut saya ini betul-betul untuk membentuk karakter siswa. Membentuk karakter siswa itu yang pertama. Kemudian yang kami tadi juga kami amati, dua video itu betul-betul sangat menarik. Sepertinya Ibu Ulia itu sudah merupakan posisi kontrol mungkin yang cenderung ke nomor 5 ya. Cenderung yang ke nomor 5 sebagai manajer, sehingga anak itu tahu, berarti kalau saya seperti ini salah. Bu Ulia kemudian mengajak bagaimana untuk mencari solusinya seperti itu, terus apa yang harus dilakukan, seperti itu kok sepertinya mengajak anak untuk menuju ke intinya yang perilaku yang bagus. Itu juga termasuk untuk memperkuat ataupun menciptakan karakter anak kita. Dan kami juga setuju sekali kalau kita berencana akan membuat keyakinan sekolah yang sifatnya umum. Kemudian menanggapi dari apa yang sudah dilakukan Bu As tadi, itu Bu As masih ragu mungkin dalam seandainya Bu As dengan membandingkan tadi, perbandingan itu tadi, saya kira itu betul Bu As, bahkan itu mungkin bisa memberikan memperkuat
masuk, kita akan mensyukuri karunia, mensyukuri rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang mungkin Bu Mas itu takut kalau misalnya itu salah, itu seandainya kalau membandingkan tentang kemampuan anak itu kamu dengan anak ini ya itu jauh berbeda. Masalahnya bukan itu yang di Iya, itu mantap saja Bu Mas, itu betul. Menurut saya itu betul Bu Mas. Tapi kalau kita membandingkan, misalnya membandingkan kemampuan, membandingkan hal-hal yang baik antara anak satu dan satunya itu, kita sepertinya keliru. Mantap saja Bu Mas, itu baik. Malah itu justru mengajak anak untuk selalu bersyukur seperti itu. Itu bukan membandingkan kemampuan ya, tapi kalau membandingkan kemampuan kan nggak boleh. iya nggak boleh, maaf. Saya mendukung itu betul Bu Mas, tidak apa-apa. Itu cuma membandingkan bukan kemampuannya, tapi kita juga akan mengajak bersyukur kepada anak sehingga itu anak itu akan berpikir nanti dia akan itu akhirnya juga mau betul. Iya ya itu betul, tapi kalau membandingkan Seperti itu loh, harus seperti itu. itu yang tidak boleh yang seperti itu. Ya, sepertinya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Ada perannya mohon maaf, dan ini betul-betul menambah pengalaman. Monggo untuk ibu-ibu yang lain bisa mengambil hikmah materi kudus yang hari ini yang sangatlah bagus dan menarik, dan itu memang betul-betul kita butuhkan sebagai guru. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tanggapannya masih ada lagi Bu Kiki? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Dari saya atas paparan Bu Irian tadi sudah sangat bagus ya Bu, menambah wawasan kami juga, terus menyadarkan kami bahwa menjadikan anak sebagai objek itu salah gitu Bu. Jadi bukan salah, kurang tepat. Jadi sebisa mungkin posisi kontrol kita seperti yang tadi ada di nomor 5. Bukan hanya menjadikan teman, kita juga sebagai manajer di kelas kita masing-masing seperti itu. Mungkin untuk kedepannya paparannya lebih banyak dikasih contoh ya Bu. Soalnya kita ini sebenarnya sudah melaksanakan, tapi tidak tahu itu namanya restitusi seperti itu. Mungkin lebih dibanyakkan lagi contoh-contohnya, contoh di real life-nya gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih masukannya Bu Kiki. Monggo Bu Is. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk Bu Ria, tadi ada pemaparan tentang budaya positif yang disepakati sendiri oleh Bu Ria. Dari hasil paparan tadi, setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan. Dan itu kita sebagai guru otomatis tugasnya bukan hanya mengajar, tetapi mendidik atau mengubah karakteristik peserta didik. Dari anak yang tidak tahu A jadi tahu B, dari anak yang jelek jadi berkarakter. Dengan adanya paparan dari Bu Lia, kita bisa memanage atau mengarahkan anak itu atas kesalahan yang telah mereka buat. Bukan hanya kamu itu salah, terus kamu harus seperti ini, kamu harus dihukum. Tidak, tetapi kita mengarahkan anak bahwa kamu harus sadar diri kamu salah dan apa kesalahan kamu, bagaimana cara untuk memperbaikinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Is. Tanggapannya monggo Bu Kiki. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya. Menurut saya pemaparan yang Bu Mulia
nantinya atau kedepannya saya lakukan setelah mengetahui paparan tersebut. Jadi dengan demikian saya tidak mengambil keputusan yang salah karena seperti hanya tadi menghukum anak dengan cara disuruh masuk ke kelas padahal pada saat itu sedang melaksanakan pembelajaran. Saya juga pernah melakukan itu. Kiranya hanya itu gurunya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kunci yang terakhir belum semua harus bisa. Terima kasih Bu ya atas sarannya. Menurut saya apa yang disampaikan Bu ya itu sudah sangat jelas sekali, terutama saya juga karena kemarin karena bagaimana ya Bu, banyak sekali anak-anak yang sering tidak mengerjakan PR sampai bingung bagaimana caranya supaya anak itu ketika dikasih PR di rumah tetap mau belajar supaya apa yang tadi disampaikan di sekolah itu bisa dipelajari di rumah gitu Bu. Tapi pada kenyataannya anak itu tidak mengerjakan PR dan ternyata setelah anak itu ya mungkin memang kurang tepat ya Bu. Tapi pada dasarnya anak itu jadi takut apa gimana ya. Tapi kok sekarang ini terjadi semua nggak ada yang tidak mengerjakan PR. Mohon bagaimana caranya agar anak itu tetap mengerjakan PR tanpa harus mungkin dihukum ya atau apa istilahnya itu. Terima kasih. Ini malah jadi pertanyaan. Bu, mohon maaf tadi kalau saya memberikan contoh itu bukan untuk mempermalukan Bu, itu saya juga pernah melakukan. Makanya memang mempelajari modul-modul yang di PMM dan hanya yang di guru penggerak karena insya Allah sama ya dengan yang ada di PMM. Aslinya bakal banyak yang membuat kita merasa tertampar loh. Aku sudah pusing, ngono loh. Nah ini tadi kan yang jelas memang disiplin positif itu tadi teori motivasi. Kita itu berusaha membangkitkan motivasi intrinsik anak sehingga anak itu melakukan sesuatu bukan karena pengen dipuji, pengen karena takut dihukum, tapi bagaimana motivasi intrinsiknya bangkit itu dengan restitusi itu. Memang kita harus banyak sabar yang harus. Tadi juga Mas Nam ada yang tidak mengerjakan PR juga. Meskipun PR-nya 5 tapi dia mengerjakan 4. Ya saya bilang tidak akan saya hukum karena itu PR kebutuhan Sokoto kan kebutuhan kamu. Tapi ketika besok nilaimu kalau tidak sesuai dengan harapanmu, ya jangan salahkan ibu. Karena sekarang tidak model, saya bilang ke anak-anak tidak model ibu. Kalau kalian jadi murid kuliah 14 tahun yang lalu sudah pilih lapangan sampai sing 10 seperti itu. Sekarang enggak anak-anak. Jadi ya memang kita memang sama anak-anak itu lebih banyak dialog yang berisi. Maksudnya kan kita juga mengenal karakter gitu. Dan itu kan juga berarti kita juga harus reflektif kita karakter kita sudah baik apa belum. Saya di sini tentu saja bukan karena saya pintar, kita di sini belajar bersama. Saya juga mengharap masukan dari teman-teman dalam perilaku saya dalam mendidik anak-anak ataupun dalam berhubungan sosial dengan teman-teman dan masyarakat ada kekeliruan. Mari kita saling mengingatkan karena kalau kita tidak saling mengingatkan itu kita akan jadi orang yang merugi. Ya. Semua manusia itu merugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan saling mengingatkan kebaikan dan kebenaran juga kesabaran. Dalam surat Al-Asr seperti itu. Nah, kira-kira itu yang mesti kita memang mari kita bersama-sama jadi guru yang tidak cuma disenangi. Guru yang disenangi itu belum tentu bisa menjadikan karakter anak baik. Ketika dulu sering saya kasih hadiah itu jadi bumerang buat saya. Ketika saya mau beri pertanyaan jadi hadiah itu pun ternyata sudah tidak bagus Bu. Keseringan memberi hadiah itu sudah tidak bagus. Menghukum sudah tidak bagus.
tidak bagus. Jadi memang apa ya, sewajarnya saja, dan lebih banyak kita membagikan motivasi intrinsik dari anak itu dengan ngobrol, dengan menanyakan keyakinan dia, diajak pikir kontekstual itu kan. Seperti itu deh. Saya kira cukup deh. Saya mohon maaf dalam menyampaikan banyak kekeliruan, banyak salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani saya dalam penyebaran pemahaman budaya positif ini. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini membawa kebaikan untuk sekolah kita dan mendapat ridho dari Allah. Mari kita tutup bersama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.